alaihi wasallam. Di antaranya seseorang yang mempelajari ilmu dengan tanpa mahabbah. Contoh ya. Seseorang yang mempelajari ilmu tanpa mahabbah. Di antaranya akhir-akhir ini ada orang yang mengatakan orang tua Nabi kafir masuk neraka. Nah ini sebab apa? Karena orang belajar ilmu hadis tanpa ada mahabbah. Akhirnya ilmu tersebut justru akan mencederai dia menuju ke jalan yang tidak diridhoi oleh Allah. Belajar di dalam Sahih Al-Bukhari, tidak kita ingkari, Sahih Al-Bukhari itu kitab sahih setelah Al-Quran. Ahlussunnah meyakini itu. Maka di situ ada salah satu kisah ya. Ketika baginda Nabi Muhammad ditanya, "Ya Rasulullah, aina abi?" "Ya Rasulullah, di mana ayahku?" Yang bertanya ini sahabat yang orang tuanya kafir, orang tuanya non-muslim. Maka dengan sikapnya Nabi Muhammad mengatakan, "Fa inna abi wa abuka finnar." Jawaban daripada Rasulullah, sesungguhnya ayahku dan ayahmu berada di neraka. Nah ini menunjukkan etika Rasulullah SAW ketika ada orang yang bertanya tentang masalah bagaimana kondisi ayahnya, disebut dulu ayah beliau, bukan ayah yang bertanya. Disebut dulu ayah Nabi Muhammad, bukan ayah yang bertanya. Karena apa? Khawatir ucapan pertama tadi bisa menggores perasaan. Jadi, faina abuka wa abi. Nggak. Tetapi faina abi wa abuka finnar. Ayahnya tersebut yang sesungguhnya ayahku dan ayahmu berada di neraka. Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ahli sunnah wal jamaah dalam menanggapi di dalam aspek yang mendahulukan mahabbah, kecintaan kepada Rasulullah, mengedepankan akhlak, mengedepankan etika, mengedepankan sopan santun, maka jika ada yang semacam ini, maka ahlu sunnah ini mentakwil, ditakwil. Ketika kita mendengar para habaib yang melaksanakan sambutan dalam ceramahnya, banyak mengatakan setelah ayahku walid wulid, yakni orang yang melahirkan, ayah kandungnya yang dimaksud. Nah di situ bisa banyak arti di dalam sastra Arab bahwa yang namanya ayah ini tidak harus dengan ayah kandung, bisa jadi itu pamannya, bisa jadi itu daripada teman dekat ayahnya, itu dikatakan juga disebut sebagai ab atau abah ya. Nah di situ yang dimaksud oleh Rasulullah adalah Abu Jahal dan Abu Lahab. Nah, di situ jika kita mempelajari tafsir Al-Quran yang konotasinya adalah ulama-ulama ahlu sunnah, ketika menceritakan putra Nabiullah Nuh saja masuk neraka. Nah, di sini penting kita ketahui ya, kan ada orang yang mempelajari belum tentu putra Nabi itu masuk surga semua. Contohnya siapa? Contohnya putranya Nabiullah Nuh yang tenggelam. Nah, penting kita ketahui
ketika Nabiullah Nuh itu menikah, membawa satu putra, sehingga itu anak sambung, bukan anak biologis, tetapi putra dari seorang istri yang dinikahi dalam keadaan janda membawa satu anak. Nah, anak daripada Nabi Nuh ini adalah anak angkat, bukan anak kandung. Itu muktamad ulama ahlu sunnah wal jamaah telah menyepakati bahwa seluruh putra-putra Nabi insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Godaman ala godamin bejitin auza'i musalsalatan anhum. Jadi mereka itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai daripada Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Nuh, sampai Nabi Allah Adam. Mereka itu orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka sudah disabdakan di dalam Al-Quran, dijaga penuh oleh Allah. Jadi orang tua ke orang tua, ayah ke ayah. Setiap orang yang membawa sulbi, di situ ada Nabi Muhammad, maka disitulah dijaga oleh Allah. Jadi tidak ada yang namanya ayah daripada yang membawa sulbi, di situ ada Nabi Muhammad, orang yang kafir, atau bahkan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Enggak benar. Jadi mulai daripada Nabi Allah Adam sampai kepada Rasulullah, semuanya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayahnya saja bernama Abdullah, hambanya Allah. Bagaimana orang yang bernama hamba Allah, sedangkan dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di dalam sisi hadis ini terpatahkan, karena ada hadis yang lain menyebutkan ada yang lebih kuat. Adapun hadis ini dikatakan hadis shadz. Apa hadis shadz itu? Yaitu hadis yang ketimpangan dengan hadis yang lain, atau dikalahkan dengan hadis yang lain. Nah, di situ juga tertimpang bahwa orang yang orang tua Rasulullah ini bisa jadi yang dimaksud adalah pamannya, bukan daripada ayah kandung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini sekali lagi kita menegaskan bahwa Nabi Muhammad tidak pernah menggores perasaan siapapun ketika berdakwah, bertutur kata. Tidak pernah Nabi Muhammad ini